Bulu Lawang Mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, itulah ucapan yang hendaklah kita senantiasa mengulanginya, karena karunia Allah Ta'ala saja malam hari ini kita bisa berjumpa, ketemu dalam majelis ilmu. Nikmat yang hanya Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah akan buat dia faqih dalam agama. Ini nikmatnya adalah kita bersyukur, yang tentu dengan nikmat ini kita berharap dalam kehidupan akhir kita, urusan kita dimudahkan. Dalam kehidupan akhir kita, perjalanan menuju surga dimudahkan. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah kama qala." Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Kita tahu perjalanan ke surga itu bukan perjalanan yang mudah. Kalau kita mempelajari fase-fase kehidupan akhir, bukan perjalanan yang mudah. Semoga istiqomahnya kita duduk di majelis ilmu mendatangkan kemudahan urusan kita dalam kehidupan akhir kita. Tak lupa salawat dan salam hendaklah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah roh kita, sehingga kita tahu ada kehidupan setelah kematian, kehidupan yang jauh lebih panjang. Hanya ada dua, nikmat ataukah susah. Juga ada kehidupan setelah kebangkitan, kehidupan yang abadi kekal. Kalau tidak di neraka Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalika, maka di surganya. Semoga kita, keluarga kita, teman-teman kita, ya semuanya dikumpulkan di sana. Maka kepada beliau adalah kita banyak sholawat, dan yang gak kalah utama mengamalkan semua sunnahnya. Seperti malam hari ini kita ngaji sunnahnya, kemudian untuk bisa mengamalkannya. Semoga ini jalan kita agar kita bisa kelak mendapatkan syafaatnya, ketemu dengan beliau di telaganya, dan berharap dikumpulkan dengan beliau, keluarganya dan para sahabatnya di surga Allah Ta'ala. Khos sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang an-niyah, al-ikhlas wa ihdarin niyah, yakni ikhlas dan menghadirkan niat. Terakhir hadis yang ketiga nggih, atau keempat? Oh, sekarang kelima. Baik, hadis yang kelima. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Yazid Ma'nin, namanya Ma'nin bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu ta'ala anhu. Dia, bapaknya dan kakeknya adalah para sahabat. Sahabat itu artinya yang ketemu dengan Nabi dalam keadaan Islam, dan dia juga mati dalam keadaan Islam. Nah, dia mengatakan, kana Abi Yazid akhraja dananir, adalah bapakku itu pernah mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha,
dia sedekah dengan beberapa dinar itu. Fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Kemudian dia menitipkannya kepada seseorang di masjid. Faji'tu fa akhadtuha. Aku datang dan aku mengambilnya. Fa ataituhu biha. Kemudian aku membawa ya harta sedekah itu kepada beliau, yakni kepada bapakku. Artinya memberitahukan bahwa dia mendapatkan harta itu barusan di masjid. Maka bapaknya berkata, wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, aku enggak menginginkan memberikan itu kepadamu. Fa khasamtuhu, maka aku ngajak tahkim, ngajak berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita selesaikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ngajak bapaknya untuk menyelesaikan masalah ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, engkau mendapatkan apa yang telah engkau niatkan, walaka ma akhadta ya Ma'an. Dan engkau berhak mendapatkan apa yang engkau ambil, wahai Ma'an. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ada masalah apapun mereka akan ngadu kepada Nabi. Masalah rumah tangga kah, seperti ya kisah Khawlah dengan suaminya, yang suaminya mendihar dia, ya kan, sampai turun surat Al-Mujadilah. Ada juga kisah seperti ini, ya, seorang anak yakni Ma'an mengadukan bapaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mau menarik apa yang sudah dikeluarkan oleh bapaknya. Karena ternyata bapaknya enggak niatkan memberikan sedekah itu kepada anaknya. Dia titipkan kepada wakil yang ada di masjid, atau kalau istilah sekarang itu adalah amil, ya. Maka akhirnya dia pun ya mengajak bapaknya untuk berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Ada masalah apa-apa, ya kan, masalah rumah tangga, masalah apapun, mereka akan ngadu kepada Nabi. Seharusnya kita juga seperti itu, ya, tanya kepada ahli ilmu, ya kan, tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah boleh memberitahukan pemberian. Jawazul i'lam bil mawahib ar-rabbaniyah. Boleh memberikan pemberitahuan terhadap pemberian dan tahadus kepada nikmat Allah. Ya, di mana dalam hadis ini Yazid mengatakan, kan sebenarnya dia bisa saja nggak usah memberitahukan. Loh, kok sedekah saya ternyata jatuhnya ke anak saya sendiri? Kok sedekah saya jatuhnya ke anak saya sendiri? Tanpa dia memberitahukan pun, ya kan, akhirnya seharusnya tanpa dia beritahukan itu akan menjadi ibadah tersembunyi. Tapi ternyata dia beritahukan, loh, saya nggak ngasih sedekah untukmu, bukan kepadamu saya memberikan sedekah itu, ya. Tapi anaknya Ma'an, ya kan, tidak terima. Yang jelas saya diberikan oleh amil dan saya berhak untuk mendapatkannya. Nah, seperti itu. Akhirnya yang awalnya itu amalan sembunyi menjadi amalan yang terbuka. Awalnya sir menjadi jar. Awalnya sir menjadi jar. Nah, jadi seperti itu. Ya. Yang penting di sini adalah tetap menjaga niat. Jadi tetap menjaga niat. Kalau amalan itu sir, akan tetap mudah kita menjaga ikhlas. Tapi kalau amalan itu berubah menjadi jahar, nah ini yang agak sulit. Ya, kita harus berusaha bagaimana caranya agar tetap ikhlas. Kita murnikan terus. Saya tidak bermaksud untuk beritahu, saya bermaksud untuk mencari ridho Allah. Saya nggak bermaksud untuk mencari pandangan orang, saya hanya bermaksud mencari ridho Allah. Mungkin keceplosan dan lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang kedua, jawazu taukil fi tauzi'is shadaqah.
La siyama shadaqatut tatawwu, boleh mewakilkan dalam pembagian sedekah, apalagi sedekah tatawwu. Jadi apalagi sedekah tatawwu. Kalau sedekah wajib, ya kan silakan dibagi sendiri. Atau kalau pemerintah itu menerapkan masalah apa itu namanya zakat, harta zakat. Kalau pemerintah menerapkan harta zakat, maka ya yang ngambil adalah pemerintah, waliul amr. Jadi zakat itu ya kan nanti diambil oleh waliul amr. Atau boleh juga misalkan seseorang itu mengeluarkan zakatnya sendiri kemudian membagikannya kepada 8 golongan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i, ya kan, dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi untuk sedekah sunnah disebutkan dalam kitab ini, ya kan, apalagi sedekah sunnah, ya boleh ya diwakilkan dalam pembagiannya. Li'anna fihi nau'u israr. Kenapa? Karena sedekah sunnah itu diantara bentuk menyembunyikan sedekah, menyembunyikan amal. Ya, titip ini sedekah saya. Ya, dari hamba Allah. Nah, sekarang biasanya dari hamba Allah, dari Abdullah. Jadi seperti itu. Nah, kalau sedekah wajib, ya kan, nggak jadi masalah ditunjukkan. Ya, agar tidak ada lagi di antaranya hasad, ya kan, itu orang kaya sudah sedekah apa enggak, sudah mengeluarkan zakatnya atau enggak, ya kan, jadi seperti itu. Ya, tidak mendatangkan apa itu namanya persangkaan, don. Ya, tidak mendatangkan persangkaan, tidak mendatangkan don. Ya, kalau orang kaya, ya kan, sebaiknya seperti itu. Ya, nah. Kemudian pelajaran berikutnya, boleh ya berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada pemimpin antara anak dan bapaknya. Ya, wa anna dzalika bimujarradihi la yaitu uquqon, dan ini tidak terhitung durhaka. Kalau yang kondisinya seperti ini tidak terhitung durhaka. Jadi kondisinya seperti ini tidak terhitung durhaka. Karena apa? Karena ma'an, ya kan, mendapatkan harta sedekah itu dengan cara benar. Tapi bapaknya tidak meniatkan memberikan sedekah itu kepada anaknya, dia berikan kepada yang lainnya, tapi kok jatuhnya kepada anaknya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi ini tidak terhitung uququl walidain, tidak terhitung durhaka kepada orang tua. Ya, menyelesaikan masalah rumah tangga, keluarga dengan membawa ke hakim, ya kan, tidak terhitung durhaka kepada orang tua. Ya, termasuk ada kisah sahabat yang apa itu namanya mengadukan, ya kan, suaminya kalau tidak salah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memberikan ini kepada seluruh anakmu? Enggak. Ya, kalau kamu enggak seperti itu, jangan jadikan aku sebagai saksi. Jadi menyelesaikan masalah rumah tangga kepada pemimpin itu kan enggak jadi masalah. Ya. Apalagi masalah pembagian waris. Tapi kalau pembagian waris biasanya orang tua sudah meninggal seluruhnya. Aslinya bapak saja meninggal sudah harus dibagi warisnya, apalagi kalau harta itu adalah harta meninggalannya bapak. Nah, ibu bagaimana? Ibu ikut anak laki-lakinya. Nah, seperti itu. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini tidak terhitung durhaka kepada orang tua. Ya, bahkan segera menyelesaikan masalah waris itu tidak terhitung durhaka kepada orang tua, justru mengamalkan syariat Allah. Di sana banyak hikmah ilahiyah. Berapa banyak, ya kan, harta itu akhirnya diselamatkan dengan sebab mengikuti ini. Justru yang sering kali terjadi karena harta tidak diwariskan, yang terjadi apa? Akhirnya nggak ada yang mau tanggung jawab. Akhirnya rumahnya mangkrak. Anak terakhir nggak mau menempati, daripada menempati rumah itu, ya kan, merawat rumah itu,
ya, belum ada kepastian rumah itu akan menjadi miliknya, mending beli rumah yang baru. Akhirnya rumah pundenya jadi mangkrak, nggak bermanfaat, nggak berfaedah. Nah, seperti itu. Nah, ketika menyelesaikan masalah ini kepada hakim, ya, ke pengadilan agama misalkan, tidak terhitung durhaka. Tapi kadang kalau di Indonesia seringkali kalau bapak ibu sudah nggak ada baru, ya kan, dihitung. Nggak jadi masalah, pokoknya segera dihitung. Bukan masalah kedunian, tapi ini masalah syariat. Kemudian pelajaran berikutnya, ya sudah shadaqati tatawu lil furu'. Boleh membayar sedekah sunnah kepada yang secabang di bawahnya. Bapak ngasih sedekah kepada anaknya, anakku kok kondisi ekonominya nggak baik, nggak bagus, terus ini sedekahku sunnah. Tapi kalau zakat tidak. Kalau zakat tidak. Justru anak itu masih menjadi tanggung jawabnya orang tua. Kalau anaknya nggak mampu, ya demikian juga kalau orang tuanya nggak mampu, anaknya mampu, maka menjadi kewajiban anak. Ya, menjadi kewajiban anak. Membayar zakat bukan untuk menggugurkan kewajiban anak kepada orang tua kepada anaknya, enggak. Ya, beda dengan sedekah tatawu, boleh. Ya, dalilnya adalah hadis ini. Kemudian, pelajaran berikutnya. Lil mutasaddiq, orang sedekah mendapatkan pahala apa yang dia niatkan. Walaupun, ya kan, sama saja dia itu sedekahnya sampai kepada yang berhak menerima atau kepada yang tidak berhak menerima. Kadang kita kan ketika sedekah kemudian kecelik istilah Jawanya, loh kok oleh kok sing dikei iku, padahal aku pinginnya gak iku, kayak gitu. Ya, padahal saya memberikannya bukan kepada dia, saya ingin memberikannya kepada yang lainnya. Sudah, ya kan? Kalau niat dari awal itu kita berikan kepada yang berhak, ternyata sampainya bukan kepada yang berhak, ya kan? Kita tetap mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala. Makanya ini urgensinya niat itu letaknya di sini. Jadi kalau kita niat, ya kan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis ini, laka ma nawaita ya Sa'ad, ya Yazid. Engkau mendapatkan apa yang kau niatkan wahai Yazid, walaupun itu jatuhnya kepada anakmu sendiri. Dan kebetulan anaknya juga berhak, tapi niatnya bukan kepada anaknya, tapi anaknya berhak. Karena apa? Karena Nabi bersabda, laka ma akhadta, kamu mendapatkan, memiliki apa yang sudah kamu ambil. Karena apa? Karena Yazid karena Ma'an ini, anaknya Yazid ini termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat, menerima sedekah. Ya, termasuk orang yang berhak menerima sedekah. Maka dari itu pelajaran yang terakhir, la yahiqu lil ab ar-ruju' fi shadaqah. Enggak berhak bapak itu menarik sedekahnya dari anaknya. Kalau bapak niatnya sedekah nggak boleh ditarik. Tapi kalau niatnya hibah, memberi, narik boleh. Misalkan sampean tak kei sawah yo, ya. Nggak ada hitam di atas putih. Aku saiki butuh sawah tak cukup yo. Ya itu punyanya bapak. Apalagi ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain. Apa itu namanya? Ketika ada seorang bapak yang dia ngambil harta anaknya laki-laki, diambil. Ya, akhirnya dia berhukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengajak bapaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak saya gini. Apa jawabannya Nabi? Anta malu kali abika. Kamu dan hartamu itu punyanya bapakmu. Jadi kita anak laki-laki ini dan harta kita ini punyanya bapak kita. Karena apa? Kita ini diantara hasil jerih payah orang tua. Kita ini hasil jerih payah orang tua. Kita bisa seperti ini karena hasil jerih payah orang tua. Seperti firman Allah, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Para ulama tafsir menyebutkan
Kalau Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang kalau sudah mati ya sudah, nggak ada pahala yang ngalir. Tapi banyak ahli ilmu menyebutkan anak itu termasuk hasil usaha orang tua. Ketika menjelaskan hadis idza mata ibnu adam in qata amalu. Kalau anak cucu Adam mati itu amalnya terputus kecuali 3. Salah satunya awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang berdoa. Maka anak yang soleh, maka anak yang soleh itu usahanya orang tua. Kita jadi seperti ini karena usahanya orang tua. Ya, maka kembali kepada pembahasan di sini. Kalau bapak ngambil hibah, ya sakarepe bapak. Tapi kalau sudah disedekahkan, maka tidak boleh diambil. Kok bedanya tipis, Ustaz? Bedanya tipis kan? Antara hibah dengan sedekah, akadnya. Jadi yang bedakan itu apa? Akad. Makanya kalau misalkan bapak bilang, wes iki gawe sampean, Pak niki statusnya nopo? Hibah nopo pemberian nopo sedekahin jenengan? Sampean sugih tak mau tak sedekahi, wis tak ibahi. Nah, suatu ketika dia ngambil boleh. Suatu ketika dia ngambil boleh. Tapi kalau niatnya itu adalah sedekah, maka tidak boleh. Dalilnya adalah hadis ini. Ya, kalau hibah tadi ya seperti anta malu kali abika, kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Wallahu bisawab. Kemudian hadis yang ke-6. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama lengkapnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi Az-Zuhri. Ya, ini orang Quraisy. Salah satu orang yang dijamin masuk surga. Ya, salah satu dari 10 orang dijamin masuk surga. Berarti dia adalah ahlul hali wal akdi. Ahlul hali wal akdi itu yang dimintai pendapat. Ya, seperti ketika Umar mau wafat itu menyerahkan kepemimpinan kepada ahlul hali wal akdi untuk milih. Ya, ahlul hali wal akdi ini 10 orang yang dijamin masuk surga yang masih hidup. Ya termasuk sahabat Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dia mengatakan ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang membesukku amma hajjatil wada, tahun haji wada. Jadi ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ikut Nabi, ya kan, menunaikan haji wada. Jadi menunaikan haji wada. Nah, Nabi membesukku min wajain karena sakit, istaddabi, yang sakitnya itu terus mengeras. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja' ma taraf. Wahai Rasulullah, aku tertimpa sakit seperti yang kau tahu. Ya, seolah merasa umurnya enggak akan lama lagi. Maka dia mengatakan wa ana dumal, aku punya harta. Wala yarithuni illa ibnatun li, enggak ada yang mewarisiku kecuali putriku. Kecuali seorang putriku. Jadi aku punya harta dan tidak ada yang mewarisi aku kecuali seorang putriku. Afa atasaddaqu bitulutai mali, apakah boleh aku sedekah dengan 2/3 hartaku? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Maka Nabi SAW bersabda, enggak. Aku katakan fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau separuh wahai Rasulullah? Nabi bersabda, enggak. Kemudian aku katakan fathuluth ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3 wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, athulus, iya, 1/3. Wathuluth kathir, tapi 1/3 itu banyak. Au kabir, dalam riwayat yang lain itu besar. Jadi berwasiat hartanya nanti kalau mati, tolong 1/3-nya itu disedekahkan fisabilillah, itu wasiat yang besar, sangat besar. Nah, makanya kalau Abu Bakar itu memilih wasiat itu 1/5. Kenapa? Ya karena ya Allah berfirman fa anna lillahi
wali rasuli wa anna lillahi khumusahu wali rasuli. Bagi Allah dan Rasulnya 1/5. Maka Abu Bakar lebih memilih kalau berwasiat itu 1/5. Ya. Tapi kalau 1/3 boleh. 1/3 boleh, tapi 1/3 itu besar. Kalau kita wasiat nanti kalau aku mati, tolong hartaku ya 1/3 berikan ke masjid biar jadi jariyahku. Itu besar, tapi boleh. Nah, kemudian Nabi bersabda, innaka antadhara warathataka aghnia. Sekiranya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan aghnia berkecukupan, khairun min antadharahum alatan. Itu lebih baik daripada engkau membiarkan mereka dalam keadaan fakir, yatakaffafun nasa, kemudian minta-minta kepada manusia. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka fakir, ya miskin, kemudian minta-minta kepada manusia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innaka lam tunfiqa nafaqatan. Sekali-kali tidaklah engkau berinfak dengan satu infak tabtaghi biha wajah Allah, kemudian mencari wajah Allah dari infak itu, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan pahala atas infak itu. Makanya termasuk akhirnya berinfak kepada anak. Kalau maksudnya adalah mencari wajah Allah, ya dia akan dapat pahala. Akhirnya Nabi sampai bersabda, hatta ma taj'alu fi fai imra'atika, sampai pun yang engkau letakkan di bibir istrimu. Jadi ngasih makan ke istri itu kalau niatnya mencari wajah Allah ada pahalanya. Makanya sebenarnya kita ini kepala rumah tangga, ya bisa dikatakan hampir setiap hari sedekah. Tapi kalau diniati untuk sedekah, tapi kalau nggak diniati ya enggak. Ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Qultu ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi." Wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggal oleh sahabat-sahabatku? Karena dia merasa enggak kuat. Ya, merasa enggak kuat. Dia pasti akan ditinggal. Pikirannya dia akan ditinggalkan di Mekah. Karena sahabat-sahabatnya akan balik lagi ke Madinah. Ya, para sahabat itu kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada, mereka ingin sekali bersamai Nabi karena cintanya kepada Nabi. Ya, orang kalau cinta sama Nabi itu seperti itu. Jadi kalau ingin menunjukkan cintanya kepada Nabi, Nabi kemana diikuti. Ya, ajarannya sekecil apapun diamalkan. Ya, ini sebenarnya cocok ya pembahasan kita pada bulan Maulud. Ya, menunjukkan cinta kepada Nabi itu caranya bagaimana? Nah, para sahabat itu seperti itu. Makanya bersabda, innaka lan tukhallafa. Kamu tidak akan ditinggalkan. Sekali-kali tidak akan ditinggalkan. Fata'mala amalan tabtaghi bihi wajha Allah. Maka kemudian engkau melakukan amalan yang dengan amalan itu engkau mencari wajah Allah, ilasdatta bihi darajatan wa rif'atan. Kecuali engkau akan semakin bertambah dengan amalan itu derajatnya dan ketinggiannya. Jadi derajatnya tambah tinggi. Ya. Ini artinya tazkiyah dari Nabi kepada Sa'ad bin Waqqas, bahwa kamu tidak akan ditinggalkan, kamu tetap akan bersama dengan para sahabat, bersama yang lainnya. Kemudian kau melakukan amalan yang dengan amalan itu engkau mencari wajah Allah, ya kan? Kemudian engkau semakin bertambah derajatnya dan ketinggiannya. Wala'allaka an tukhallafa, dan bisa saja umurmu nanti akan ditangguhkan. Artinya umurnya nggak pendek. Kalau pikirannya saat ketika itu dia mau meninggal karena sakitnya tambah parah. Tapi Nabi bersabda, la'allaka an tukhallafa. Ya, bisa saja usiamu itu ditangguhkan hatta yang tafi'a biha aqwamun, hingga orang-orang itu mendapatkan manfaat dengan keberadaanmu. Wa yudarra bika akharun, dan yang lainnya itu disusahkan dengan keberadaanmu. Kemudian ya Nabi SAW berdoa, Allahumma amdi li ashabi, Allahumma amdi li ashabi, ya Allah sempurnakan
untuk sahabat-sahabatku hijrahnya mereka. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa dengan doa seperti ini? Orang kalau sudah hijrah itu nggak boleh balik. Dan jangan sampai mati di tempat yang dia sudah hijrah dari tempat itu. Ya. Nah, kemudian Nabi bersabda, "Wala taruddahum ala aqabihim." Janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang setelah mereka meninggalkan tempat itu. Lakinnal ba'is Sa'd bin Khawlah, tapi yang disayangkan Sa'ad bin Khawlah. Kenapa Sa'ad bin Khawlah? Ya, yang disayangkan Sa'ad bin Khawlah karena dia orang muhajirin yang pertama kali hijrah. Dia itu menyaksikan perang Badar. Ya, dia adalah suaminya Subai'ah al-Aslamiyah, tapi dia wafat ketika haji wada. Sebenarnya wafat di Mekah itu baik. Wafat di Mekah itu baik, sebagaimana wafat di Madinah juga baik. Dua negeri yang tidak akan didatangi Dajjal, ya. Bismillah. Tetapi masalahnya Sa'ad bin Khawlah ini sudah hijrah. Sudah hijrah dari tempat itu. Namanya orang hijrah nggak akan balik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ya nggak akan balik ke Mekah. Walaupun sangat cinta sama tanah kelahirannya. Nggak ada ceritanya orang yang nggak cinta sama tanah kelahirannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ngakui. Tapi dia sudah hijrah. Itu disampaikan kepada para sahabat. Ya, setelah bagi-bagi apa itu fight, ya, perang Hunain. Ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ada yang tidak cinta tanah air. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah. Ya. Nah ini. Tapi setelah dia meninggal, ya, istrinya beberapa malam berikutnya melahirkan. Kemudian, ya, setelah melahirkan itulah berarti dia boleh nikah. Jadi peristiwa kematiannya Sa'ad bin Khawlah itu ada beberapa peristiwa yang bisa diambil hukum fikih. Jadi setelah Sa'ad bin Khawlah radhiyallahu ta'ala itu meninggal di Mekah ketika haji wada, kemudian istrinya melahirkan beberapa malam setelahnya. Nah, kemudian setelah melahirkan itulah boleh nikah. Karena masa iddahnya wanita itu ya ketika dia sudah melahirkan. Ya, wallahu bishawab. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, disyariatkan membesuk orang sakit bagi pemimpin dan orang-orang bawahannya. Apalagi kalau orang yang sakit itu tambah parah. Oh, dia sakitnya tambah parah, ayo ndang dibesuk. Ya kan, ndang dibesuk, ndang kunjungi, disemangati. Orang kalau sakitnya tambah parah itu tambah butuh disemangati. Harus ada orang-orang baik yang berada di sekelilingnya membersamai. Kalau perlu wasiat sama keluarganya. Jadi wasiat sama keluarganya. Tolong bapak sampean tuntun sholat ya. Gitu. Ya. Itu yang paling dibutuhkan orang tua di akhir hayatnya. Anak yang soleh. Ya seperti sampai ini. Nah bilang kayak gitu. Ya, nanti kalau misalkan ini tolong ditalkin, misalkan. Jadi butuh orang seperti itu dibesuk. Dibesuk itu butuh, disyariatkan. Membesarkan hati mereka, cari pahala dan lain sebagainya. Ya, selain daripada kalau bisa ketemu dengan pasiennya, ya ketemu dengan pasiennya. Orang yang sakit ini. Ya, menyemangati. Karena berapa banyak obat dari sakit itu adalah ketika kita dibesuk. Makanya kenapa dalam Islam ya membesuk orang sakit itu digunakan istilah iyadatul marid. Jadi membesuk orang sakit itu dengan kata-kata iyadatul marid. Iyada itu dari kata ada yaudu id itu artinya kan berulang. Jadi membesuk orang sakit itu ya berulang-ulang. Nggak boleh ada istilahnya aku nyambangi sampai sing nyambangi. Enggak seperti itu. Memang yang jadi masalah itu ya kata-kata seperti itu kadang muncul, waduh kok maneng, kati rono mesti kok maneng. Kan gitu kan. Yang dibutuhkan orang sakit itu apa sih? Buah tangan apa doa?
doa. Yang paling dibutuhkan orang sakit itu doa. Kemudian ya membesarkan hatinya. La ba'sa tahurun insyaallah. Oh enggak apa-apa. Iki insyaallah menghapuskan dosa. La ba'sa tahurun itu sebenarnya apa? Tasliyah, hiburan. Enggak apa-apa, insyaallah sakite sampean niku ngapusno dosa-dosa sampean. Nanti kalau sampean meninggal gak nggawa dosa. Sing mbak dibawa itu hanya kebaikan, itu yang akan dibalas. Nah, jadi menghibur. Nah, kadang yang menjadi penghalang kita mau besok lagi, wis mari dibesok kan besok maneng gitu kan. Yang menjadi penghalang itu mesti nggawa maneng, metu maneng, amplop maneng dan lain sebagainya. Kan sebenarnya yang dibutuhkan orang yang sakit itu doa. Karena berapa banyak orang yang dia dengan dibesuk itu malah semakin sehat. Tapi harus tahu kondisi orang yang dibesuk. Kalau orang dibesuk itu nyaman dengan keberadaan kita, maka selama kita berada di sisinya, ya kita tetap berada ya dalam keberkahan Allah Ta'ala. Jadi dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yajuzu dzikril marad li ghardin sahih. Boleh menyebutkan sakitnya untuk tujuan yang benar, seperti minta obat atau minta doa kepada orang yang solih. Yang tidak boleh diiringi dengan at-tabarrum wa adamir ridha, dengan ngeluh dan gak rela. Aku loro kabeh. Nah, ini hati-hati. Hati-hati. Ya, jadi jangan sampai diiringi dengan tabarrum wa adamir ridha. Jadi ngeluh. Ya, aku berobat rono gak waras-waras. Ini ngeluh. Sama halnya dengan mengadukan Allah kepada manusia. Nah, tapi kalau menyampaikan sakitmu apa? Ini sakit sekali ini. Oh. Ya, sakit sekali. Kita kan bisa bedakan nih antara nyampaikan sakit, ya kan? Seperti Nabi SAW di sini saat mengatakan, ya kan? Saya sakit sebagaimana engkau lihat wahai Rasulullah. Ya, qad balagha bi minal waja' matar. Ya, aku sakit sebagaimana yang kau lihat wahai Rasulullah. Ya, ini enggak sampai kepada keluhan. Jadi enggak sampai pada keluhan. Yang ini tidak menjadi masalah. Ya, apalagi ditanya sama dokter, keluhannya apa? Wah, enggak boleh dok, ini ngeluh. Kalau ngeluh nanti dosa dok. Ya akhirnya dokternya enggak tahu sakitnya apa, kan kayak gitu. Waduh, ya ini bingung mau obati dengan apa. Kan harus didiagnosa. Ya, maksudnya keluhannya itu apa, sakitnya itu apa. Yang sebelah ini sakit dok, ini sakit, iya dok, ini enggak, dan lain sebagainya. Kan kayak gitu. Tapi kalau dok, saya dok kemana-mana nggak sembuh-sembuh, ini gini, ini namanya curhat. Harus hati-hati ya. Bismillah. Ya, nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, jawazu wad'il yadi ala jabatil marid. Boleh meletakkan tangan di keningnya orang yang sakit, mengusap wajahnya, mengusap bagian tubuhnya yang sakit. Ya, jadi boleh sambil mendoakan, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa illa shifauka, atau doa as'alul azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, diulang-ulangi sampai 7 kali. Ya, sambil dikeraskan boleh, ya kan? Semoga aku mohon kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Itu penyemangat bagi orang yang sakit. Dan wal fashalahu fi tulil umur, mendoakan agar diberikan panjang umur. Ya, doakan panjang umur, bukan hanya sekedar doakan agar sembuh dari sakitnya, tapi doakan panjang umur. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nabi SAW dalam hadis ini, kamu nggak akan ditinggal kok, ya, kamu nanti akan, ya, semoga engkau melakukan amalan dengan wajah Allah, mencari wajah Allah, kemudian derajatmu, ketinggianmu tambah, ya, dan bisa saja semoga Allah memanjangkan umurmu. Nah ini, maka dari ini dan juga hadis yang lain, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala, membolehkan mendoakan orang panjang umurnya. Tapi jangan hanya panjang umurnya,
panjang umurnya dan banyak amalnya. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang umurnya panjang dan baik amalnya. Jadi doakan, wes semoga umur sampean panjang, dikasih umur panjang, kasih sehat, kasih umur panjang dan amal yang banyak. Tapi kalau doakan semoga engkau dikasih umur yang panjang saja, makruh. Tidak boleh. Ya. Karena apa? Umur panjang tapi amalnya buruk, akan malah menjadi beban. Ya, akan malah menjadi beban. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya, ats-tsawabu fil infaq. Pahala infak itu ya tergantung benarnya niat. Pahala infak itu masyrutun, disyaratkan dengan benarnya niat, mencari wajah Allah. Ya, infak kepada istri, infak kepada anak. Ya. Maksud daripada hadis hatta ma taj'alu fi fa'i imra'atika, sampai yang engkau letakkan di mulut istrimu. Artinya memberikan nafkah, dikasih makan, kasih pakaian. Atau juga ya dulang istri kan gitu. Dulang istri bukan hanya ketika manten baru tok. Kan kadang istri kan juga butuh romantis. Ya kan? Nah, maka kalau niatnya adalah mencari wajah Allah, maka akan ada pahalanya. Maka di sini pentingnya niat ini. Oh, aku golek pahala iki rek. Ya, bismillah, semoga dapat pahala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, pelajaran berikutnya dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia punya banyak harta ini. Dia mengatakan, ana dzu malin, aku ini punya harta yang banyak. Ini menunjukkan boleh orang mengumpulkan harta tapi dengan cara yang halal. Dan itu tidak terhitung kanzun. Kanzun itu simpanan yang nanti dalam kehidupan akhir akan menjadi bahan bakar neraka. Kita nyimpan emas tapi nggak dikeluarkan zakatnya. Tapi syaratnya harus mengeluarkan zakatnya, haknya. Ya. Kalau dikeluarkan zakatnya maka tidak jadi simpanan. Tapi kalau nggak dikeluarkan zakatnya jadi simpanan. Punya emas 74 kg misalkan. Ya, kenapa 74? Karena yang rame 74 kg. Ya, misalkan. Nah, dia nyimpen tapi nggak pernah mengeluarkan zakatnya, jadi simpanan. Nanti emas yang dia simpan itu nggak dikeluarkan zakatnya, itu dipanaskan, kemudian ditempelkan di dahi, kemudian dirusuk kanan kiri, kemudian di punggungnya. Sama perak juga sama seperti itu. Kalau misalkan unta, sapi misalkan, maka unta dan sapinya itu ketika kita dikumpulkan di mahsyar nanti nginjak-nginjak kita. Mulai dari yang pertama sampai terakhir diinjak kita. Sampai kapan? Sampai pengadilan manusia itu tuntas. Ya, sampai pengadilan manusia itu tuntas. Jadi boleh sebenarnya mengumpulkan harta itu boleh dengan cara yang halal dan tidak terhitung sebagai simpanan yang terlarang kalau dikeluarkan haknya, zakatnya. Apalagi kalau sampai infak dengan infak sunnah gitu misalkan. Ya kayak Utsman radhiyallahu ta'ala, dia infak ya banyak infak ya nggak miskin-miskin. Ya para sahabat kan seperti itu. Karena ada contohnya langsung dari Nabi. Ya, Nabi itu memberi tidak takut fakir, tidak takut miskin. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi maksimal sepertiga. Hartanya orang yang mati itu nanti dibagi tiga. Orang kalau mati, ya kan, maka hartanya dibagi tiga. Untuk pemakaman dia, gunakan harta dia. Kemudian ketika dia punya utang, harus diselesaikan dulu utangnya. Utangnya gunakan hartanya dia. Ya, bukan harta anaknya. Jadi hartanya si mayit. Kalau ada sisanya baru dibagi sepertiga.
Ya, kalau ada sisanya maka menunaikan wasiatnya yang sepertiga. Ya. Kemudian baru sisanya dibagi oleh ahli waris. Jadi sisanya dibagi oleh ahli waris. Nah ini. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga sisa harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati setelah bayar utangnya. Karena sepertiga itu banyak. Kemudian infak kepada keluarga fihi ajrun. Al-infaq 'alal iyal, infak kepada keluarga ada pahala. Idza qasada bil abdu mardatillah. Kalau seorang hamba memaksudkan, menunjukkan infak itu karena ingin dapat ridha Allah, ya ada pahalanya. Makanya sebenarnya kita para jamaah yang dirahmati Allah, ya laki-laki ini ya hampir tiap hari lah kita ini sebenarnya infak, ya kepada istri, kepada anak kita. Mungkin istri bertanya lah, kalau saya bagaimana? Kalau saya bagaimana? Ya, istri dengan taat kepada suami, ya kan? Maka apa itu namanya? Itu sudah cukup nanti dalam kehidupan akhir dia masuk surga dari pintu mana saja. Nabi bersabda, kalau wanita itu sholat yang 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, ya, kemudian taat kepada suaminya dan menjaga kemaluannya. Jadi menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya. Bagaimana membuat suaminya itu kerasan di rumah, ya. Maka nanti dalam kehidupan akhir akan dipersilahkan masuk pintu surga dari manapun yang dia suka. Nah kalau wanita seperti itu. Kalau laki-laki ya ini. Kalau wanita misalkan dia kaya gitu kan, maka boleh saja dia sedekah, tapi itu nggak wajib. Yang wajib itu laki-laki. Yang wajib laki-laki. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pelajaran yang lain, al-hathu ala silatir rahim, anjuran menyambung rahim, al-ihsan ilal aqarib, berbuat baik kepada kerabat. Ini disimpulkan dari keumuman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam berinfak kepada keluarga, kepada anak, kepada istri. Maka kepada kerabat juga sama. Silatul aqrab afdal min silatil ab'ad. Nyambung silaturahim yang dekat, kerabat dekat itu lebih utama daripada yang jauh. Ya, kalau kita sedekah kepada keluarga kita, kita misalkan sedekah kepada orang fakir miskin dari keluarga kita. Nah, itu silaturahim dan sedekah. Nyantuni anak yatim itu kerabat kita sendiri, ya itu termasuk. Anak yatim itu bukan anaknya orang saja, tapi termasuk keponakan kita, ya kan, sepupu kita misalkan, ya kan. Maka ada keutamaan lebih. Ada keutamaan lebih. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, larangan memindahkan mayit dari satu negeri ke tempat yang lain. Sekiranya hal ini disyariatkan, pasti Nabi akan memerintahkan agar Sa'ad bin Khawlah dipindah. Kan aslinya Sa'ad bin Khawlah itu sudah hijrah. Namanya sudah hijrah, ya seharusnya ya matinya di Madinah. Tapi dia posisinya matinya di Mekah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam makamkannya di sana. Seharusnya kalau hijrahnya itu sudah kuat, orang kalau sudah hijrah nggak boleh balik lagi, ya seharusnya dipindah. Jadi pemakamannya itu ditunggu kemudian dimakamkan di Madinah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyataannya tidak seperti itu. Menyegerakan pemakaman, dimakamkan di sana. Ya. Nah ini, jadi menunjukkan bahwa orang yang mati di satu negeri itu tidak boleh dipindahkan ke tempat yang lain. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu bingung, dimakamkan di mana? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, tidaklah seorang nabi meninggal kecuali dimakamkan di tempat dia meninggal. Makanya akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ketika meninggal kasurnya ya kan digeser, kemudian digali, kemudian setelah selesai ya kan penggalian ya kan kemudian baru dimakamkan. Penggalian itu hari yang ketiga, malam yang ketiga, hari Senin
kemudian Selasa, ya kan, Selasa malam itulah, malam Rebu itu baru digali. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya kan, ketika aku mendengarkan orang-orang pada gali, ya itu pada malam. Nah ini. Jadi justru peristiwa ini menunjukkan bahwa orang yang mati di satu negeri, ya kan, dilarang untuk dipindah ke negeri yang lain. Nah, kalau seperti sekarang bagaimana? Ya memang nggak sesuai dengan sunnah. Justru sekarang kayaknya makamkan di tempat asalnya, bahkan di kelahirannya, itu sudah sesuatu yang biasa, menjadi sesuatu yang biasa. Dimakamkan sesuai KTP. Jadi sekarang pemakamannya sesuai dengan KTP. KTP ini ya dikuburno ke kono. Akhirnya dikirim jenazahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini syariat satu sisi, yang lain adalah realita. Nah, kemudian bacaan berikutnya ada kaidah satu dzari'ah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, jangan kau kembalikan mereka ke belakang. Jangan sampai para sahabat yang sudah hijrah itu balik lagi. Ya, wis aku tinggal di Mekah saja. Karena apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Maka nggak boleh. Kalau sudah hijrah dari Mekah, ya sudah ke Madinah. Bagaimana dengan penduduk Mekah? Penduduk Mekah ketika mereka masih berada di Mekah, pada saat dibebaskan, mereka tetap nggak boleh hijrah. Ya, yang hijrah berarti yang sebelumnya. Yang sebelumnya sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka yang hijrah. Yang mereka masih berada di Mekah, kemudian Mekah pas ketika itu dibebaskan, maka yang di Mekah nggak boleh hijrah. Karena Mekah sudah negeri Islam. Nggak boleh dengan alasan, oh saya cinta sama Nabi, saya pengen hijrah ke Madinah. Nggak boleh. Nggak boleh hijrah ke Madinah. Niatnya hijrah. Bagaimana kalau misalkan pengen pindah? Saya pengen pindah. Niatnya bukan hijrah. Wallahu bishawab, insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau niatnya hijrah, enggak. Karena hijrah ya sudah tidak ada lagi. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da hadza. Enggak ada lagi hijrah setelah ini dari Makkah menuju ke Madinah. Tapi kalau misalkan pindah saja, ya kan? Karena hijrah itu ibadah. Jadi hijrah itu ibadah. Para jamaah kita hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, itu ibadah. Saya pindah dari sana aja lah, saya hijrah. Kenapa? Sana nggak ada sholat, nggak ada pengajian. Nah itu. Sana orang-orangnya mungkar, ya penduduknya seperti itu. Daripada saya kena azab. Nah hijrah yang bernilai ibadah. Ya. Kemudian pelajaran berikutnya, hadis ini menjelaskan ya bahwa kemutlakan Al-Quran itu ditakyid atau dijelaskan oleh sunnah. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 12 Allah berfirman, mim ba'di wasiyati yusa biha audain. Setelah ya wasiat yang diwasiatkan atau membayar utang. Surat An-Nisa ayat 12 ini membicarakan masalah waris. Waris itu kapan dibagi? Waris itu dibagi setelah wasiat dan bayar utang. Jadi pertama itu adalah bayar utang dulu, kemudian tunaikan wasiat maksimal 1/3, baru kemudian bagi waris. Nah ini menunjukkan bahwa kemutlakan Al-Quran itu dikecualikan oleh hadis, dijelaskan oleh hadis. Keumuman Al-Quran itu didetailkan oleh hadis. Hadis menyebutkan wasiat itu 1/3. Nah demikian juga dengan hukum-hukum yang lainnya. Hukum-hukum yang lainnya yang sifatnya umum dalam Al-Quran itu dirinci, didetailkan oleh hadis. Kemudian pelajaran berikutnya sebelum terakhir, wujubun nadhar, wajib melihat maslahat ahli waris, memperhatikan keadilan antara mereka. Orang ahli waris itu harus diperhatikan maslahatnya. Ya, jadi jangan semuanya disedekahkan. Ya, kasihan nanti
anak keturunannya, ya kan? Ini kan ada saya pernah baca itu bintang terkenal dunia, sedikit pun sepeser pun anaknya nggak dapat waris. Ya, jadi sedikit pun anaknya itu nggak dapat waris. Kok enak? Saya kerja susah payah, ya kemudian dia menerima warisannya. Ya dia harus kerja sama seperti saya. Gitu. Ya, enggak, dalam Islam itu enggak seperti itu. Dalam Islam anak itu punya hak waris, istri punya hak waris. Cucu bahkan punya hak waris kalau anaknya sudah meninggal. Ya, mendapatkan hak waris. Ada maslahat di sana. Makanya Islam itu agama yang adil. Ya, dan bahkan ketika kita mewariskan itu niatnya adalah untuk mencari pahala di sisi Allah, pasti akan mendapatkan pahala. Nah, ini para jamaah dirahmati Allah. Pelajaran yang terakhir, khitabus syari' lil wahid. Syariat ini ditujukan kepada saat. Syariat ini ditujukan kepada saat. Bagaimana kalau sepertiga Rasulullah? Iya sepertiga, tapi banyak. Nah, walaupun ditujukan kepada saat, tetapi ya maksud kepada saat itu juga kepada seluruh umatnya. Makanya para ulama atbaku ala ihtijaj bi hadis saat. Mereka menetapkan, mengambil dalil dari hadis saat, bahwa kalau kita berwasiat, maka sepertiga maksimal. Ya, walaupun hadis ini dikatakan kepada saat, ditujukan kepada saat, tapi syariat kepada saat juga kepada seluruh umatnya, kecuali yang memang dikecualikan. Ya, kecuali memang yang dikecualikan. Jadi jelas pengecualinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Allah bisa. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk saya pribadi dan kita semua. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Oke, Fadhol. Jika kita sedekah tadi, yang awalnya ya ditanyanya ikhlas, tapi di kemudian hari karena yang kita sedekahkan ini tidak digunakan dengan semestinya, kita jadi menyesal, Pak. Ya. Maka apalagi juga ikhlas. Karena maksudnya menyesal itu gimana? Misal, ya contohnya gini. Jadi saya pernah sedekah ke saudara, akadnya itu uangnya itu untuk beli motor gas. Tapi kemudian dari uang itu untuk beli motor baru. Jadi menyesal. Cuman menyesal saja, nggak sampai mengatakan, oh kamu nggak bersyukur, gitu kan ya? Nggak sampai ya? Kalau nggak sampai mengatakan, insya Allah nggak jadi masalah. Tapi kalau sampai mengatakan, nah itu yang nggak boleh. Almanu namanya, almanu ngungkit kebaikan, itu nggak boleh. Sampai harus dikei nggak bersyukur, gak eling dah misalkan. Nah itu namanya almanu, ya, ngungkit kebaikan. Kalau hanya menyesal saja, aduh, biyen kok tak kei ngono ya sudah nggak jadi masalah. Insya Allah nggak jadi masalah, nggak akan menghilangkan pahala itu. Karena di awal kan kita tetap ingin mencari pahala dari Allah kan. Iya. Beda kalau misalkan akhirnya dengan almanu ngungkit. Nah bisa saja akhirnya niatnya rusak. Lah sampean biyen ngekei aku karena Allah apa karena kayak gitu kan. Jadi seperti itu. Wallahu bishawab. Ada lagi yang lain? Atau kita cukupkan nggih? Insyaallah nanti kita bisa diskusi setelah sholat. Semoga Allah memberikan manfaat atas ilmu kita. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah juga berikan kepada kita istiqomah untuk ngaji mencari ilmu agama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qina adzabaka yauma tab'ati badaka. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.